Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alma sekalian, selamat datang di live Alma FM pada malam hari ini dan terima kasih sudah bergabung menyempatkan diri untuk dapat mendengarkan kajian kita pada malam hari ini ya. Selamat datang kami ucapkan yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu nih ya. Selamat datang dan semoga apa yang didengarkan dan apa yang diluangkan untuk didapatkan ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya, oke, sahabat Alma sekalian, berjumpa lagi bersama saya Uhti Nadia nih ya dalam segmen kita pada malam hari ini yakni kajian bahasa. Ya, masya Allah luar biasa nih bersama narasumber kita yang Al Mukarram Al Ustadz Arif Adi Al Magister, masya Allah luar biasa. Sebelum kita mengundang narasumber untuk dapat bergabung pada malam hari ini, izinkan Uhti Nadia untuk menyapa sahabat Alma sekalian nih ya. Oh ya, sebelumnya sahabat Alma, for your information, Alma FM adalah channel radio dari Pesantren Putri Al Muwaddah, yang mana pesantren yang terletak di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Pesantren ini merupakan pesantren khusus putri, jadinya kita semua berkarya di Alma FM ini sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas kita. Mulai dari santri hingga ustadzah-ustadzahnya yang menggerakkan Alma FM ini, seperti itu. Nah, di Alma FM juga memiliki banyak segmen nih, sahabat Alma sekalian. Bukan hanya sekedar kajian bahasa, kajian tafsir tematik, tapi juga ada kabar alumni, TASA atau Talk About Santri, kemudian kajian Nisaiyah, dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian bisa stay tune ya, sahabat Alma sekalian, mendapatkan banyak-banyak, maaf maksudnya banyak sekali insight dan ilmu pengetahuan dari narasumber yang kita undang. Karena tentunya bukan hanya ustadz-ustadz saja, tapi juga merupakan alumni-alumni Al-Mawadah yang sudah banyak berkiprah di masyarakat. Seperti itu. Oke, pada malam hari ini segmen kita yaitu kajian bahasa nih teman-teman sekalian, yang mana narasumbernya yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Beliau merupakan salah satu guru di pesantren Putri Al Mawaddah. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mau bergabung dan menyempatkan diri untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua yang fakir ilmu ini ya Ustaz ya. Luar biasa. Tema kita pada malam hari ini yaitu pengaruh harokat dalam bahasa Arab. Widih, berat nih Ustaz bahasannya. Luar biasa. Ini Uti Nadia pada malam hari ini agak-agak grogi-grogi nervous gimana gitu teman-teman sahabat Almas sekalian. Yang pertama kita minta maaf juga karena keterlambatan siaran kita pada malam hari ini dikarenakan teknis ya. As you know lah, kalau misalnya kita nge-live gini kan dibutuhkan koneksi internet yang bagus, kemudian gadget yang mumpuni, serta hal-hal lainnya yang menunjang untuk bisa live pada malam hari ini. Jadi ada kesalahan teknis seperti itu juga Ustaz. Mohon maaf Ustaz apabila agak ini lama gitu ya Ustaz ya. Karena banyak hal yang harus kita persiapkan seperti itu. Dan ketika ingin dimulai ada aja gitu yang harus dites, yang ada gagalnya gitu. Dalam hidup sudah biasa gagal gitu ya Ustaz ya. Oke. Ustaz tidak perlu lama-lama dan mungkin Nadia juga tidak usah memberikan latar belakang gitu Ustaz ya, langsung saja gitu. Karena dia persilahkan kepada Ustadz Arif Adi, nah, kepada sahabat Alma sekalian yang merupakan alumni pasti kenal dengan sosok beliau yang mengampu mata pelajaran tafsir ini guys. Luar biasa. Marilah kita sambut Al Ustadz Arif Adi Al Magister. Fatafadhalu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hadana as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Alma FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bisa berjumpa di Alma FM Radio. Sebetulnya secara pribadi saya juga masih agak sungkan untuk
mengisi kajian ini. Tapi karena keterpanggilan sehingga kemudian kita coba untuk bersama-sama dan formatnya adalah ngobrol bersama gitu aja. Diskusi ya, Ustaz. Jadi judul yang kemarin kita sepakati adalah tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nadia, pengaruh harokat dalam bahasa Arab. Sebagai mukadimah, sebetulnya judul ini adalah subbab dari sebuah makalah yang pernah saya tulis tahun 2014 yang berjudul Al-Aswat wa Atharuha fi Ma'anil Kalimat Al-Arabiyyah, yang sempat dimuat di jurnal Lisanuddhat, jurnal milik Prodi Pendidikan Bahasa Arab Unida, atau dulu masih pakai nama ISID, yang dimuat edisi April 2014. Jadi sudah agak lama sehingga barangkali saya juga sudah agak lupa-lupa gitu. Barangkali dengan forum ini nanti bisa refresh lagi gitu. Merefresh lagi, membongkar lagi apa yang pernah tersimpan di dalam pikiran saya, yang selama ini juga ingin untuk menggeluti dan mendalami tentang ilmu lughah atau kadang juga fiqhul lughah, karena Al-Aswat itu adalah bagian dari kajian ilmu lughah. Itu mukadimahnya untuk judul ngobrol kita pada malam hari ini. Kemudian kita mulai dari mana mulainya? Kita mulai dari judulnya dulu aja ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula harokat gitu, Ustaz. Iya, adanya harokat itu bahasa Arab. Biar agak panjang gitu bicaranya, mungkin nanti biar sampai agak malam gitu, atau nanti bisa sampai tengah malam. Kita awali dari judulnya. Kalau dari tinjauan kajian skripsi, judul kita ini terdiri dari dua variabel, atau dalam bahasa istilah skripsi bahasa Arab adalah mutaghayyiran, mutaghayyir. Ada dua variabel. Variabel utama adalah harokat, kemudian variabel sekunder atau kedua adalah bahasa Arab. Kita mulai dari variabel kedua aja, biar agak melenceng jauh, nanti biar tidak langsung ke harokat. Biar agak lama, spesifik gitu ya. Biar agak lama gitu, karena harokat itu tadi sudah saya sampaikan adalah bagian kecil dari sebuah makalah yang pernah dimuat di jurnal Lisanuddhat milik Unida saat ini. Jadi variabel yang kedua adalah bahasa Arab. Variabel ini terdiri dari dua kata, bahasa dan Arab. Kita mulai dari bahasa, biar panjang ngobrolnya. Jadi bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa kalau dalam bahasa Arab kita sering sebut dengan al-lughah gitu ya. Kemudian pertanyaannya, al-lughah itu, bahasa atau al-lughah itu, ada yang bertanya asli Arab atau bahasa atau kata masuk atau kata yang diambil dari bahasa asing. Ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan al-lughah itu adalah bahasa dari bahasa Igriqiyah atau bahasa Yunani, dari kata logos, yang berarti kata. Tapi sebagian besar ulama Arab mengatakan bahwa al-lughah atau lughatun itu adalah asli dari bahasa Arab. Pertanyaannya, secara bahasa dari kata apa lughah itu? Ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi secara umum ada yang berpendapat lughah itu dari fi'il lagha, yalghu, laghwan, laghwatan gitu.
Kemudian karena mengalami i'lal dan ibdal, kemudian menjadi lughutun ala wazni fu'atun. Apa arti kata lagho yalghu? Itu menjadi pertanyaan. Ada yang kalau kita buka beberapa mu'jam bahasa Arab atau kamus bahasa Arab Indonesia, itu lagho yalghu itu bisa berarti takallama ya takallamu, sehingga artinya adalah berbicara. Ada juga arti yang kedua, itu artinya adalah batola atau batal, yang berarti juga diartikan rusak. Dari arti yang kedua ini barangkali kita bisa mencermati atau mengambil satu kesimpulan bahwa memang bahasa itu, berbicara itu bisa mengandung unsur, atau bahasa itu bisa rusak atau bisa batal, sehingga banyak terjadi bahasa-bahasa yang rusak, seperti yang barangkali sering kita jumpai di pesantren Putri Al-Mawaddah, juga banyak bahasa-bahasa yang rusak. Itu mungkin dari asal kata itu barangkali. Lagu tadi ya. Dari lagu yang berarti juga takalama, juga berarti batola. Itu dari sisi bahasa. Itu dari sisi bahasa, seperti itu asal mula kata al-lughah. Kemudian sekarang secara istilah itu bahasa itu apa? Al-lughah itu apa? Banyak para ulama yang telah mendefinisikan kata al-lughah, baik itu dari ulama Arab maupun ulama Barat. Kalau ulama Barat itu mungkin seperti Edward Sapir atau Chomsky. Kalau dari ulama Arab itu ada Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Tapi yang sering dipakai itu, istilah yang biasa sering dipakai itu adalah istilah yang disampaikan oleh Ibnu Jini. Tahu Ibnu Jini? Tahu Ibnu Jini. Ibnu Jini itu nama lengkapnya itu kalau nggak salah adalah Abdul Fattah Utsman bin Jini. Lengkapnya Ibnu Jini. Sering disebut dengan Ibnu Jini. Ada kitab beliau yang sering menjadi rujukan dalam kajian bahasa, itu namanya Al-Khosois. Al-Khosois yang itu kalau nggak salah ada 3 jilid. Dalam salah satu buku beliau ini, kalau nggak salah di juz 1 itu, kalau nggak salah halaman berapa, 87 atau berapa itu, beliau menyebutkan di situ bahwa haddul lughah ay al-lughah ia aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Ustazah Nadia mungkin masih ingat itu. Masih ingat, Ustaz. Di kajian mata kuliah Fiqhul Lughah. Iya, Fiqhul Lughah. Jadi aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Itu yang sering dipakai rujukan oleh para mahasiswa untuk dijadikan bahan skripsi yang kajiannya berkaitan dengan bahasa. Jadi al-lughah, bahasa itu berarti aswat. Jadi dari definisi ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa bahasa itu adalah al-mantuqah, aswat. Di asal dari bahasa itu adalah bunyi. Aswat itu bisa kita buktikan dengan salah satu, misalnya kalau bayi lahir itu yang pertama kali mesti aswat, sautul buka, itu suara menangis. Jadi tangisan itu bagian dari bunyi. Kemudian kalau kita mungkin tinjauannya historis, barangkali Nabi Adam itu dengan Hawa di surga itu jelas yang paling pertama mesti pakai bahasa lisan, pakai berbicara. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau kemudian pakai bahasa tulis, tapi mesti pakai bahasa lisan atau pakai aswat. Sehingga bahasa itu adalah aswat.
Kalau kita kontekkan dengan metode pembelajaran bahasa Arab, maka biasanya itu yang diutamakan dan yang pertama itu adalah maharatul kalam. Maharatul kalam. Seperti di kelas 1 itu kan, maharatul kalam, pengucapan terlebih dahulu sebelum sampai ke penulisan. Maharatul istima' atau maharatul kitabah atau maharatul qiraah, yang diutamakan dulu adalah maharatul kalam. Karena dari situlah kemudian bahwa bahasa itu yang paling pertama adalah aswat. Kemudian yang itu beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pengertian atau definisi yang disampaikan oleh Ibnu Jini dalam kitabnya. Itu bisa kita sandingkan dengan definisi yang ditulis di dalam KBBI. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana akan kita temui bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi. Ada kata bunyi. Jadi sistem itu keterkaitan antara satu dengan lain. Lambang itu adalah tanda bunyi yang arbitrer. Itu yang arbitrer itu artinya ya semaunya aja. Makanya kalau kenapa ini disebut dengan meja, siapa yang memberi nama ini meja, membunyikan pertama kali? Pernah tahu? Nggak tahu ya. Orang-orang dahulu aja ini menyebutnya meja, sehingga kemudian diikuti, diteruskan sampai sekarang ya namanya meja. Makanya disebut arbitrer gitu. Arbitrer itu sehingga semaunya itu yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi, mengidentifikasi diri dan sebagainya. Sehingga dari definisi itu kita bisa mengambil beberapa ciri dari bahasa. Apa aja ciri bahasa itu? Yang paling sering disebut adalah bahwa al-lughah zahiratun insaniyah. Bahasa itu adalah fenomena manusia. Artinya bahwa bahasa itu dimiliki hanya oleh manusia. Apakah hewan punya bahasa? Ya, seperti itulah. Hanya bahasa yang dimiliki manusia itu jauh lebih sempurna dibanding bahasa yang dimiliki oleh makhluk lain. Bahkan sampai bahasa yang dimiliki oleh malaikat. Gimana bahasanya malaikat? Kalau rujukannya ke tafsir, terutama ayat 30 sampai 39 itu, kenapa Nabi Adam itu lebih pantas menjadi khalifah? Masih ingat di kelas 5. Ya, mari kita refresh malam ini, Ustaz. Ini gabung dengan tafsir ini. Li'anna ilmal malaikah wa amaluhum mahdudani. Jadi karena ilmu dan perbuatan malaikat itu terbatas. Sehingga di situ juga kita bisa simpulkan bahwa bahasanya malaikat juga sangat terbatas, beda dengan bahasanya Nabi Adam dan manusia. Itu kan kesana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-lughah muktasabatun. Jadi ciri dari bahasa itu adalah muktasabah. Muktasabah itu artinya apa ya? Diperoleh. Artinya harus melewati pemerolehan, harus melewati belajar. Terus kalau bayi gimana belajarnya? Bayi yang baru lahir itu ya, dengan cara mendengarkan dari ibunya, dari bapaknya, dari orang-orang di sekitar bayi itu. Namanya itu muktasabah. Maka kemudian ada yang mengandaikan, seandainya bayi itu lahir kemudian diletakkan di hutan kemudian dipelihara oleh kera, itu apakah bayi itu akan berbahasa seperti manusia atau akan berbahasa seperti kera? Akan seperti kera. Itulah namanya muktasabah. Kalau ada bayi Indonesia kemudian setelah lahir kemudian diasuh oleh orang-orang Inggris, maka dia akan
menjadi berbahasa Inggris meskipun ibu bapak kandungnya adalah orang Jawa atau orang Indonesia. Itu namanya muktasabah. Yang ketiga adalah al-lughah aswat. Tadi sudah kita jelaskan bahwa asli dari bahasa itu adalah bunyi. Kemudian nizam, al-lughah nizam. Jadi setiap bahasa itu punya aturan sendiri-sendiri. Kalau dalam konteks bahasa Arab itu ada nizam as-sauti, nizam di tingkat bunyi, ada nizam as-sarfi, ada nizam di tingkat kata, ada nizam itu tarkibi atau di tingkat kalimat. Itu setiap bahasa punya nizam yang berbeda-beda. Kemudian yang lainnya adalah al-lughah rumus. Rumus itu adalah simbol. Tadi sudah kita jelaskan kenapa dinamakan meja, itu adalah karena simbol aja, sebagai simbol. Kemudian al-lughah urfiyah. Urfiyah itu tadi bisa disebut dengan arbiter tadi, kesepakatan aja, ittifaqiyah antara orang-orang yang dulu memberikan nama itu. Kenapa disebut pohon? Ya karena orang-orang dulu kan menyebutnya sebagai pohon. Kemudian ada lagi yang juga agak penting adalah al-lughat mutasyabihah. Betulnya antara bahasa satu dengan yang lain itu punya kemiripan. Yang ini baru ditemukan di abad-abad ke-19 ini. Jadi antara bahasa satu dengan bahasa lain itu ada satu kemiripan. Barangkali itu karena asal dari sumber bahasa itu adalah satu atau dua. Kalau Nabi Adam dulu pakai bahasa apa? Itu sering menjadi pertanyaan. Ada yang berpendapat bahwa seperti Ibnu Faris itu dalam kitabnya As-Sahibi itu menyebutkan bahwa Nabi Adam itu berbahasa Arab, Syriani dan segala macamnya. Terus gimana ya kalau itu ada beberapa bahasa? Ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu berbahasa Arab, terutama ketika Nabi Adam bertemu dengan Hawa setelah turun dari surga, turun di bumi, kemudian bertemunya Nabi Adam dengan Hawa di mana itu? Yang pertama di Jabal. Itu setelah turun ke bumi ya, Karena Jabal Rahmah itu berada di wilayah Jazirah Arab, sehingga ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu adalah menggunakan bahasa Arab. Meskipun nanti akan berbentrokan dengan teori yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bagian dari bahasa Semit atau Sami. Itu kemudian al-lughah itu mutaghayyirah. Bahasa itu berubah-ubah. Itu bisa kita amati bahasa di mana itu mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah al-lughah makna. Jadi bahasa itu harus memiliki arti. Kalau tidak punya arti ya sulit disebut dengan bahasa. Itu definisi al-lughah. Sudah lama baca. Masih ini belum ke harokat. Sekarang kita ke kata yang kedua adalah Arab. Nah, sekarang Arab. Ini Ustaz Nadia mesti masih ingat itu. Arab itu apa? Kalau Arab itu secara bahasa apa Ustaz Nadia? Mungkin ada nanti sahabat Alma yang masih ingat mungkin Arab itu apa? Secara bahasa Arab itu ada yang berpendapat artinya gurun, ada yang berpendapat padang pasir, gurun yang tidak ada pohon dan airnya. Tapi kalau tinjauannya adalah kamus berbahasa Arab, Arab itu dari kata aruba gitu ya, yang bisa berarti artinya adalah fasuha, fasih. Kemudian ada kata a'roba yu'ribu menjadi i'rab. I'rab itu artinya adalah ibanah atau ifshah, jadi menjelaskan, menjadi jelas. Makanya nanti dalam kajian i'rab itu menjadi yang fungsinya adalah memberikan penjelasan. Jadi kalimat yang diberi i'rab itu menjadi lebih jelas.
Kalau kata Arab kita merujuk ke KBBI, kalau buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ada dua makna. Arab itu adalah nama bangsa di Jazirah Arab dan Timur Tengah. Mana itu Jazirah Arab? Kadang disebut dengan Semenanjung Arab. Itu ada batasan-batasannya, ada yang dengan berbatasan dengan Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah, ada yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Persia. Itu nanti dibuka lagi terutama. Kalau dulu itu ada pelajaran Tarikhul Adab Al-Arabi. Iya. Tapi sepertinya sudah dihapus di PBA, nggak tahu tahun berapa. Tentunya itu penting juga. Arti yang kedua, kalau kita buka di KBBI, Arab itu adalah bahasa Semit yang digunakan bangsa Arab. Apa itu bahasa Semit? Masih ingat kita? Samiyah. Dari Al-Lughah As-Samiyah. Samiyah menjadi Semit. Apa itu Al-Lughah As-Samiyah? Al-Lughah allati nusibat ila Sam. Siapa itu Sam? Sam adalah salah satu dari putra Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga bahasa yang dipakai oleh Sam dan keturunannya dan kelompoknya itu kemudian menjadi bahasa Samiyah. Itu untuk kata Arab. Sekarang kita gabung apa itu bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab? Hampir sama. Al-Lughah Al-Arabiyah itu sering disebut dengan Arabi, yaitu salah satu bahasa Semit yang termasuk dalam rumpun bahasa Semit. Jadi dalam perspektif ini bahasa Arab itu dianggap salah satu dari bahasa Semit itu pengertian dari bahasa Arab. Sekarang kita mulai ke harokat. Mulai ke inti ya, Ustaz ya. Ini mulai ke variabel utama kita. Obrolan kita malam ini adalah harokat, pengaruh harokat. Kita mulai dari harokat. Apa itu harokat? Harokat itu kalau secara bahasa itu bisa diartikan gerakan. Harokah ya, Ustaz ya. Harokah itu gerakan. Biasanya diartikan sebagai gerakan. Jadi gerakan. Kalau dibuka di KBBI, harokat adalah baris tanda bunyi. Baris tanda bunyi A yang dalam bahasa Arab disebut dengan fathah, I kemudian itu kasroh, dhammah itu adalah U atau dhammah. Atau kadang disebut dengan huruf hidup atau A, I, U itu dalam bahasa vokal atau dalam bahasa Indonesia. Itu harokat. Di harokat itu memang ada yang berpendapat yang disebut dengan harokat itu hanya 3, fathah, dhammah, dengan kasroh. Tapi ada juga yang menambah dengan satu lagi yaitu sukun. Jadi ada yang berpendapat hanya 3, fathah, dhammah, kasroh. Ada yang menambahkan dengan tanda sukun, itu bagian dari harokat. Jadi kemudian apa fungsi harokat? Harokat yang jelas untuk membantu atau mempermudah dalam proses membaca, terutama bagi orang-orang non-Arab atau orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Yang selanjutnya kita coba untuk membahas harokat dari sisi sejarah. Historisnya. Kapan harokat di dalam bahasa Arab itu mulai diberikan atau dimunculkan atau ditemukan?
ada yang ingat Ustaz? Kalau di ketika Mushaf Utsman itu kan belum ada harokatnya ya Ustaz ya. Jadi dari tinjauan historis sejarah harokat itu untuk tahapan pertama itu dimulai dari zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu sebab kemudian diberikan harokat dalam Al-Quran karena setelah Al-Quran itu dicetak beberapa jilid, kemudian disebarkan, dikirim ke berbagai daerah, ternyata orang-orang Muslim non-Arab mengalami kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Lantas siapa yang pertama kali memulai untuk memberikan harokat? Di dalam sejarah itu disebutkan yang pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu wafat tahun 69 Hijriah. 69 Hijriah. Apa yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali? Yang pertama kali adalah memberikan titik merah. Titik merah kalau di atas huruf itu dibaca fathah A, kalau di bawah huruf itu dibaca kasroh I, kalau di depan huruf itu dibaca U atau dhammah. Kalau ada dua titik di atas huruf itu dibaca gunnah. Jadi inna, anna itu. Makanya dalam tahapan ini sering disebut dengan istilah nuqtoh mudawwar. Mudawwar itu artinya yang bulat. Memang titiknya bulat berwarna merah. Atau juga kadang disebut dengan nuqtotu i'rab. I'rab itu karena i'rab adalah memperjelas. Itu yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian dilanjutkan ke tahapan kedua yang dilakukan oleh murid-murid Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada namanya Yahya bin Ya'mar kalau nggak salah, yang wafat tahun 89 Hijriah. Kemudian satu lagi adalah Nasir bin Nasim Al-Laits. Nasir bin Nasim Al-Laits yang wafat setahun kemudian 90 Hijriah. Tahapan ini sering disebut dengan istilah nuqtatul i'jam. Apa yang dilakukan oleh dua muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali ini? Mereka berdua kemudian mulai memberikan titik tapi di dalam huruf, membedakan karena ada suatu kasus ketika membaca kata nun shizuha itu di surah Al-Baqarah kalau nggak salah, ayatnya 100 berapa itu atau 200 berapa itu ada yang membaca kemudian jadi nun shiruha. Jadi karena sama-sama bentuknya huruf sama tapi cara membacanya berbeda. Karena ada kasus itu kemudian oleh kedua murid Abul Aswad itu Ya'mar dengan Yahya dengan Nasr itu kemudian memberikan tanda titik. Kalau ba berarti satu titik di bawah, terutama yang bentuknya sama itu zai dengan ro, zainya diberi titik, sin dengan shin titiknya 3, kemudian shot atau diberi titik. Itu tahapan kedua. Kemudian secara historis tahapan ketiga kemudian dilakukan oleh al-alim al-lughawi yang bernama Al-Khalil
bin Ahmad Al-Farohidi. Nama lengkapnya panjang, saya nggak hafal itu. Panjang. Nama orang Arab itu panjang sehingga yang dihafal ada yang enak aja. Jadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa beliau itu? Beliau adalah pencetus atau penemu mu'jam yang pertama di Arab. Artinya yang menyusun mu'jam Arab yang pertama, mu'jamnya bernama Mu'jamul Ain. Mu'jamul Ain. Kenapa disebut Mu'jamul Ain? Karena diawali dengan huruf Ain. Diawali dengan huruf Ain. Itu Mu'jamul Ain. Al-Khalil itu juga gurunya dari Sibawayh itu, yang merupakan kemudian nanti menjadi kitab Alkitab itu yang pakar dalam nahwu itu. Apa yang dilakukan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, kemudian beliau melengkapi, memberikan harokat. Kalau fathah itu diberikan tanda fathah, kalau A itu diberi tanda alif berdiri kecil, kemudian kalau dhamma itu diberi tanda wawu kecil di atas huruf, jadi seperti wawu tapi wawunya kecil. Kalau kasroh itu diberi tanda ya tapi di bawah huruf. Itu kemudian menjadi proses, hanya kemudian menjadi sempurna, menjadi seperti yang sudah kita temui sekarang ini. Itu tinjauan secara historis bagaimana munculnya harokat di dalam bahasa Arab. Kemudian yang kalau macam-macam harokat sudah tadi, ada yang berpendapat ada 3, ada berpendapat ada 4, ada fathah, kasroh, dhammah, ditambah dengan as-sukun. Sekarang kita memasuki inti kita, yaitu pengaruh harokat. Jadi apakah harokat itu mempengaruhi? Pengaruhnya sangat besar harokat, karena ditinjau dari tadi latar belakang kenapa diberi harokat, maka pengaruh harokat itu sangat besar. Yang pertama adalah pengaruh harokat terhadap makna. Beda harokat itu akan menyebabkan beda makna. Banyak sekali contohnya. Misalnya kalau kaf ta ba, kaf ta ba itu bisa kita baca kataba, itu berarti menulis. Kalau kemudian kutiba, ditulis. Kalau kutubun, itu jamak dari kitabun. Itu jadi beda makna gitu ya. Jadi beda harokat akan menyebabkan beda makna yang jauh. Jadi kemudian habun dengan hubun, ada habba ya habu, hubun dengan habun. Habun itu biji, benih, hubun itu menjadi cinta. Beda harokat beda makna. Tapi ada teori nanti kalau hurufnya sama itu di dalam bahasa Arab itu akan mengandung satu makna yang sama, meskipun punya makna yang berbeda-beda, tapi ada satu makna yang saling keterkaitan. Itu di dalam bahasa Arab. Maka kemarin sering di kelas 5 itu saya ajak bergurau gitu. Apa persamaan habun dengan hubun? Apa persamaan biji dengan cinta? Jawabannya adalah kalau kedua-duanya sama dipupuk dengan baik, maka akan tumbuh keduanya dengan baik. Jadi benih biji itu kalau dipupuk kemudian disiram dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik. Cinta itu kalau hubun itu kalau dipupuk, disiram dengan akan tumbuh dengan baik, kejujuran, maka akan tumbuh dengan baik. Itu gurauan di
pelajaran tafsir di kelas 5 untuk Biar nggak ngantuk selingan gitu, biar Ustaz, ya. nggak ngantuk. Pasti langsung melek tuh adik-adik. Jadi kemudian ada lagi contohnya guruhun dengan karhun. Dengan karhun itu kalau di Quran ada kata pakai kurhan, kemudian ada karhan. Kurhun itu ya benci, karhun itu adalah paksa. Sudah beda kur dengan kar, sudah beda lagi. Ada lagi itu yang juga bisa, ini saya ambil dari Al-Quran juga, itu ada birrun. Birrun dengan barun. Ada burun, ada baro. Itu ada empat. Kalau birrun itu adalah Beda-beda makna ya Ustaz, ya. Masya beda. Allah. Birrun dengan barun, dengan burun, dengan baro. Kalau baro itu apa? Itu fiil ya. Kalau baro itu ya, bur itu fiil. Itu artinya kalau di kamus itu memelihara. Kalau birrun itu adalah kebajikan gitu ya. Kebajikan birrun. Tapi kalau bar pakai fathah, barun Itu daratan. Daratan itu. Kalau burun itu kalau di kamus artinya biji gandum. Ada contoh yang lain itu ada sirun dengan sarun atau sarro. Kalau sirun itu rahasia, kalau sarro itu menggembirakan. Sudah beda lagi. Ya seru. Banyak contohnya, nanti bisa dicari lagi. Ada birkatun dengan barkatun. Kalau birkatun itu kolam, kalau barkatun barokah kemakmuran. Birkatun, oh ya kolam. Tadi mikirnya birkatun kolam birkatun itu kolam. Nah, kalau barkatun itu kemakmuran. Ada tadi sudah saya sampaikan tadi di awal, ada sanatun dengan sinatun. Sinatun itu adalah sinatu wala naum itu ngantuk. Kalau sanatun itu adalah tahun. Itu pengaruh dalam makna. Ada lagi pengaruh harokat itu terhadap struktur kata. Oh ya, dalam ilmu nahwu ya Ustaz, ya. Bentuk kata, struktur kata, terutama yang kalimat-kalimat yang itu ada huruf hamzahnya, terutama di huruf hamzahnya hamzah mutawassithah di tengah ataupun kadang di akhir kata. Jadi beda. Ini biasanya dipengaruhi oleh harokat. Karena ada yang berpendapat bahwa harokat itu memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi antara kasroh, dhammah, fathah itu memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi struktur atau perubahan huruf setelahnya. Ada yang berpendapat bahwa yang paling kuat itu adalah kasroh. Jadi kasroh itu dianggap harokat yang memiliki kekuatan yang paling kuat. Setelahnya adalah dhammah, setelahnya adalah fathah. Yang terakhir itu sukun yang terakhir. Jadi kenapa klasifikasinya seperti itu, Ustaz? Yaitu barangkali dari Arab sana, karena ditinjau dari perubahan yang akan nanti mempengaruhi dalam struktur kata itu. Yang bisa kita jadikan contoh adalah itu kata sa'ala. Sa'ala itu karena sinnya berharokat fathah, kemudian ada hamzah juga fathah, maka kemudian hamzahnya ditulis di atas alif. Jadi sa'ala. Beda lagi nanti kalau berubah harokatnya, sinnya itu berubah menjadi masalah su'ila. Su'ila itu hamzahnya menjadi ditulis ini mangkok di atas nibroh, di atas ya nibroh itu. Kenapa ditulis di atas nibroh atau ya itu? Karena kasroh itu paling kuat.
Oh gitu Ustaz. Maka kasrohnya itu lebih kuat daripada dhammah. Maka dari itu hamzahnya ditulis di atas nipro. Beda dengan su'alun. Kalau su'alun hamzahnya ditulis di atas Wow. Karena dhammah lebih kuat karena daripada dhammah lebih kuat daripada berarti fathah. Lebih kuat daripada fathah. Berarti kasroh, dhammah, fathah, sukun. Karena sinnya itu berharokat dhammah, kemudian hamzahnya itu berharokat fathah, maka hamzahnya harus mengikuti dhammah yang sebelumnya itu. Makanya kemudian hamzahnya ditulis di atas fathah, hamzahnya ditulis di atas waw. Karena u di depannya. Dhammah lebih kuat daripada fathah. Dan juga kemudian jadi mas'alatun. Mas'alatun hamzahnya ditulis di atas alif. Karena sebelumnya adalah sin yang berharokat sukun. Sukun itu paling lemah, maka kemudian lebih kuat fathahnya, maka hamzahnya mengikuti fathahnya, maka ditulis di atas alif. Tuh, maka ada as'ilatun. Kenapa as'ilatun? Kalau as'ilatun hamzahnya ditulis di atas nipro. Karena dia kasroh. Kasroh itu paling kuat. Sebelumnya berharokat sukun. Sukun itu paling lemah. Itu seperti itu. Atau juga yang qoro'a. Qoro'a itu hamzahnya di atas alif. Tapi kalau menjadi kuri'a, jadi di atas ya gitu. Ditulis di atas ya atau nipro karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kasroh lebih kuat daripada fathah. Jadi kalau itu beberapa contoh, jadi perubahan itu adalah karena perubahan harokat, di mana harokat itu memiliki kekuatan masing-masing. Memang susah untuk dijawab siapa yang memberikan kekuatan itu. Itu adalah kesepakatan dari ulama Arab itu, sehingga nanti bisa dibahas, diteliti lagi siapa orang-orang yang memberikan kalau kasrah itu paling kuat dan segala macamnya. Yang terakhir ini sudah jam setengah lebih. Terakhir adalah pengaruh harokat terhadap struktur kalimat. Oh, kalau tadi struktur kata. Tadi ada pengaruh terhadap makna. Yang kedua adalah pengaruh harokat terhadap struktur kata. Yang ketiga adalah pengaruh harokat terhadap struktur kalimat. Yang ini sebetulnya bagian dari kajian ilmu nahwi, terutama di i'rab. Oh, berarti tadi dalam ilmu sorfi ya, ya? Jadi ini adalah bagian dari kajian i'rab atau ilmu nahwi itu. Jadi i'rab, apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan harokat di akhir huruf, di akhir sebuah kata. Itu kemudian jadi perubahan harokat di akhir sebuah kata itu juga mempengaruhi. Jadi itu pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Jadi kalau kita salah membaca harokat di akhir sebuah kata di dalam suatu kalimat, maka akan menyebabkan perbedaan makna dan pemahaman. Misalnya kalau kita membaca Al-Quran, ini Ustazah Nadia mungkin sudah hafidah. Amin. Itu di surah Fatir itu ayat 28, ini ayatnya wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika. Innama yakhsyallah
ada min ibadihil ulama itu. Jadi innama yakhsyallaha itu kan min ibadihi al ulama itu yang sering yang sesuai dengan i'rab Al-Qur'an yang betul. Jadi kalau dibaca innama yakhshallahu min ibadihi al ulama'i menjadi beda atau ulama'a menjadi beda lagi. Atau innama yakhshallaha min ibadihil ulama'i menjadi beda lagi artinya. Jadi yang betul adalah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Itu yang betul. Jadi beda membaca harokatnya di akhir sebuah kata di dalam satu kalimat akan menyebabkan perbedaan makna. Yang sering mungkin dijadikan contoh adalah di surah At-Taubah ayat 3 itu ada di awal itu innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu itu kalau di dalam Al-Qur'an. Jadi innallaha bari'um minal musyrikina kalau dibaca wa rasulihi menjadi berbeda lagi maknanya. Artinya sangat jauh dan Allah terlepas dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Tapi kalau wa rasuluh berarti sungguhnya Allah dan rasulnya terlepas dari orang musyrik. Maka dibaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu dan bukan wa rasulihi. Itu pengaruh daripada harokat di dalam struktur kalimat. Kalau salah membaca harokatnya maka akan menyebabkan berbeda dan salah. Ini dalam kajian i'rab. Kalau di dalam kalimat-kalimat biasa ada allamal ustadu at-taliba gitu ya. Tapi kalau allamal ustada at-talibu jadi beda. Beda artinya. Jadi kalau allamal ustadu at-taliba itu boleh atau allamal ustada at-talibu. Jadi yang mengajar itu adalah tolibnya, mahasiswa itu mengajar ustaz atau seorang profesor ustaz mengajar mahasiswa. Ini kajian kita, obrol kita malam ini yaitu pengaruh harokat terhadap atau dalam bahasa Arab bisa berpengaruh di dalam maknanya. Harokat itu bisa mempengaruhi struktur kata, kemudian harokat itu bisa mempengaruhi struktur kalimat. Ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Mungkin ada kurang mendalam, nanti bisa kita dalami lebih lanjut lagi. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Dan nanti kalau ada yang tanya kita jawab, sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, Nadia menyiapkan ya Ustaz ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan dan materinya pada malam hari ini, luar biasa. Nggak jadi ngobrol nih Ustaz. Soalnya nanti banyak ngangong. Udah lama nih teman-teman, sahabat Alman sekalian tidak merefresh pelajaran ya. Dan malam ini kita kuliah 2 SKS nih Ustaz. Syukuran kasih Ustaz. Kuliah gratis, Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali yang bisa diambil pada malam hari ini. Jadinya kita dan semua teman-teman sekalian sahabat Alma FM pada malam hari ini yang menyimak kajian bahasa pada malam ini pasti baru tahu nih ya bahasa Arab secara historis itu bagaimana, dan juga pengaruh harokat pada bahasa Arab itu seperti apa, dan banyak hal lainnya yang bisa teman-teman atau sahabat Alma sekalian kaji ulang nih, karena live ini akan kita show, kita post gitu di postingan Instagram Radio Alma FM seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekalian, Nadia persilahkan nih yang ingin bertanya terkait pengaruh harokat dalam bahasa Arab, kajian bahasa pada segmen kita pada malam hari ini
untuk bertanya silahkan bertanya di live IG Radio Al Mawadah FM atau juga di gimana pun ya ingin bertanya gitu dipersilahkan ya. Kita mungkin bisa kasih waktu untuk teman-teman sahabat Alma sekalian sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman. Uti Nada ingin menyapa terlebih dahulu nih teman-teman yang hadir pada live malam hari ini. Ada Uti Nahda Aulia nih. Assalamualaikum Uti Nahda. Selamat datang dan selamat bergabung nih ya di channel kita pada malam hari ini, siaran kita. Dan ada juga Uti Cicansan. Wih, assalamualaikum, ahlan wa sahlan ahwat. Semoga apa yang antum dengarkan pada malam hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wah, luar biasa. Bagaimana Ustadz? Sepertinya belum ada tanda-tanda yang ingin bertanya nih ya. Apa kita bisa lanjutkan pertanyaan di kolom komentar gitu Ustadz? Ya, bisa. Untuk mempersingkat waktu ya Ustadz ya. Ya. Karena juga sudah larut malam, jam 9 kurang seperempat nih. Kajian bahasa ya tentunya 1 jam ya segmen kita pada malam hari ini 60 menit. Dan ini sudah menunjukkan waktu 9 kurang seperempat, yang mana kita mulai tadi jam 8 kurang seperempat. Yang berarti waktu pertemuan kita pada malam hari ini akan berakhir dan akan usai. Jadi untuk teman-teman sahabat Alma sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di Instagram Radio Al Mawadah FM di kolom komentar ya tentunya, terkait kajian bahasa pengaruh harokat dalam bahasa Arab pada malam hari ini. Baiklah, mungkin untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, Uti Nadia ingin meminta closing statement nih dari Al Ustadz Arif Adi. Monggo Ustadz diberikan closing statement terlebih dahulu gitu untuk teman-teman dan sahabat Alma yang menonton video pada malam hari ini. Oke, baiklah. Yang paling utama adalah tidak bosan-bosan untuk belajar bahasa Arab. Oke. Ternyata kalau kita kaji lebih mendalam, bahasa Arab itu sangat kaya dan sangat mendalam dan sangat asik. Jadi jangan sampai bosan untuk belajar bahasa Arab dimanapun, jadi apapun, karena bahasa Arab adalah bahasa agama. Betul dan sekali. Kalau lebih jauh lagi adalah asik udah belajar bahasa itu mendalamnya. Jadi selalu untuk belajar bahasa Arab kapanpun dan dimanapun, jadi apapun. Jangan merasa bosan gitu ya Ustaz ya. Jangan bosan-bosan jadi orang baik, tapi juga jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Arab. Ya, terima kasih. Kalau untuk santriwati pesantren Putri Al Mawadah mungkin ada pesan gitu untuk mereka agar lebih semangat belajar bahasa Arab. Untuk santriwati kita punya semboyan Al-Lughatul Arabiyah wal Injiliziyah Tajal Mahati. Jadi bahasa itu adalah mahkotanya. Kalau nanti pulang tidak bawa mahkota berarti ya belajarnya di Mawadah dipertanyakan. Makanya bahasa, terutama adalah bahasa Arabnya, harus dikuasai dengan baik, karena al-lughah miftahul ilmi, dan al-lughah al-arabiyyah wal injiliziyah tajal mahati, maka harus dikuasai dengan baik, terutama bahasa Arab dan juga kalau bisa adalah bahasa Inggris. Betul sekali, karena keduanya itu merupakan hal penting ya Ustaz ya. Yang satu bahasa internasional untuk duniawi, yang satu bahasa lebih internasional lagi karena untuk ukhrawi ya Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz atas closing statementnya pada malam hari ini. Luar biasa teman-teman sekalian, diambil yang baiknya, tentu saja banyak yang baiknya ya teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Arif tadi. Nah, pada malam hari ini Uti Nadia ingin mengakhiri dengan sedikit rangkuman materi yang Uti Nadia catat tadi, yaitu bahwasanya bahasa Arab itu merupakan bunyi yang mana yu'abiru biha kullu qaumin an agradihim, yang diungkapkan oleh sekelompok kaum atau disepakati. Jadi adanya bahasa itu karena kesepakatan untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan mereka, seperti itu. Nah, harokat tadi itu tuh adanya harokat untuk membantu mempermudah proses membaca bahasa Arab, teman-teman. Karena dalam bahasa Arab itu kan dibutuhkan harokat. Dulu pada zamannya Mushaf Utsmani itu belum ada harokat gitu ya Ustaz ya. Maka dari itu tahapan pertama ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu diadakannya harokat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, betul Ustaz? Okay.
yang pertama kali memberikan harokat yaitu berupa titik merah. Jika di atas berarti bermakna fathah, jika di bawah bermakna kasroh, dan jika dua di atas bermakna gunnah, seperti itu ya. Dan titik tersebut dinamakan nuqtah mudawwar. Nah, adapun pengaruh dari harokat tersebut tentu saja ada pengaruhnya teman-teman. Jika kita tidak memberikan harokat atau syakal ya dalam bahasa Arab, tentu akan ada perbedaan makna, dan itu membuat hancur makna tersebut. Seperti tadi Ustadz Arif setelah menjelaskan bahwasanya habun, jika habun bermakna biji, jika hubun wah udah beda lagi, jauh gitu, cinta artinya. Kalau sanatun dan sinatun, sinatun itu ngantuk dan sanatun itu tahun. Dan begitu juga hal-hal lainnya, masih banyak yang dapat kita temui dalam bahasa Arab. Jika beda harokat beda pula artinya, seperti itu. Nah, kemudian pengaruh selanjutnya yaitu akan berpengaruh dalam struktur katanya teman-teman sahabat almas sekalian. Jadi pengaruh terhadap struktur kata dalam ilmu sorof. Jadi jika beda kasroh, doma, fathah itu akan berpengaruh juga dalam struktur katanya. Seperti contohnya sa'ala tadi, karena sa'ala itu fathah ya Ustaz ya, maka dia menggunakan alif. Kalau sudah ke su'ila, dia tidak menggunakan domah, karena kita melihatnya su'ila kan domah gitu ya, kok nggak menggunakan waw gitu. Ternyata karena i-nya itu menggunakan kasroh, kasroh lebih menang daripada domah. Jadi ada urutan kekuatannya gitu ya Ustaz ya, dalam pensyaklan gitu dalam ilmu syaraf dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu harokat tadi berpengaruh terhadap struktur kalimat teman-teman sahabat almas sekalian. Misalnya di dalam Al-Quran yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u akan berbeda artinya apabila kita mensyakalkannya atau mengharokatkannya menjadi innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a atau min ibadihil ulama'i. Itu sudah berbeda lagi artinya. Jadi kita tahu pada malam hari ini betapa pentingnya adanya harokat di dalam bahasa Arab, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut, for further information atau pertanyaan, question, you can ask to the komentar gitu ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 10 juga, maka dari itu dengan adanya rangkuman isi materi tadi, Ukti Nadia sekaligus pamit dan undur diri dari ruang dengar sahabat almas sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Syukron kasiran Ustaz atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak telah mau memberikan dan sharing kepada kita semua. Silahkan diambil hal-hal baiknya dan kebenaran, dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan dan keburukan itu dari Uti Nadia khususnya, itu mohon maaf apabila ada kesalahan, karena itu hilaf. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan gitu ya Ustaz ya. Luar biasa. Syukran katsir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran katsir Ustaz. Masyaallah. Sudah.